Nama Florencia Lolita Wibisono termasuk dalam kru pesawat ATR 42500 milik Indonesia Air Transport yang dilaporkan jatuh di Gunung Bulusa Raung, perbatasan Kabupaten Pangkep Maros, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Adapun wanita yang akrab disapa Olen diketahui bertugas sebagai pramugari dalam penerbangan tersebut. Pramugari asal Kendis Minahasa, Sulawesi Utara itu berencana akan menikah. Hal ini diungkap oleh Yanti, salah satu anggota keluarga saat ditemui di rumah keluarga korban di Tondano Timur, Kabupaten Minahasa. Pihak keluarga hingga kini masih menunggu perkembangan informasi resmi terkait keberadaan Olen seiring proses pencarian yang masih berlangsung. Diketahui Florencia Lolita Wibisono saat ini berusia 32 tahun. Alumni Universitas Pelita Harapan itu merupakan anak bungsu dari 6 bersaudara dalam keluarganya. Olen diketahui memiliki pengalaman panjang di dunia penerbangan. Karir Olen sebagai pramugari dimulai dari PT Wings Abadi Airlines sejak tahun 2012. Sebagai pramugari senior yang sudah berpengalaman 14 tahun, Olen disebut memiliki kemampuan beradaptasi yang mudah, terutama dalam pemahaman prosedur keselamatan, pertolongan pertama, dan dapat menyampaikan prosedur keselamatan. Tidak hanya berpengalaman sebagai pramugari, Olen juga dipercaya menangani pelatihan awak kabin yang baru bergabung. Perannya kerap dikaitkan dengan pembinaan dan pendampingan kru junior. Diketahui Olen baru sekitar 3 bulan bertugas di pesawat ATR 42500 milik Air Indonesia Transport.
Selain Florencia Lolita, Esther Aprilita juga tercatat sebagai pramugari yang menjadi korban kecelakaan pesawat ATR 42500. Pesawat yang ditumpangi Esther dan 6 awak kabin lainnya serta 3 penumpang lainnya dikabarkan jatuh dan meledak di kawasan Gunung Bulu Saraung, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan pada Sabtu 17 Januari. Esther sempat menghubungi orang tuanya sebelum menjadi korban pesawat ATR. Karenanya hingga saat ini ayah dan ibu Esther masih menunggu kabar pencarian pesawat milik Indonesia Air Transport tersebut. Ibunda Esther Siburian mengaku bahwa ia masih berkirim pesan dengan sang putri pada Jumat 16 Januari. Dalam chat tersebut, Esther mengabari sang mama kalau dia sedang berada di Jogja dalam rangka tugas. Esther pun aktif membagikan lokasinya kepada sang mama. Namun pada hari kejadian, yakni pada Sabtu, Esther sama sekali tidak ada kabar. Diungkap oleh ayah Esther yakni Adis Yanipar bahwa putrinya tidak membalas chatnya 1 hari kemudian. Padahal di hari Sabtu itu, Adi mengaku ingin menjemput Esther pulang bersama-sama ke Bogor. Hingga akhirnya pada Sabtu sore, Adi dikabari oleh perusahaan tempat Esther bekerja bahwa pesawat yang ditumpangi Esther hilang kontak. Lebih lanjut, Adi pun mengurai curhatan terakhir Esther sebelum jadi korban pesawat jatuh. Kata Adi, Esther sempat bercerita soal alasannya tidak bertugas dari pertengahan hingga akhir Desember dikarenakan pesawat sedang dipasangi kamera. Namun memasuki Januari 2026, Esther sudah kembali aktif bertugas. Terkait dengan alasan Esther bisa berada di Jogja, Adi pun mengaku tidak mengetahui karena yang ia tahu bahwa putrinya itu standby di Jakarta. Hingga kini Adi masih optimis Esther bisa dapat keajaiban. Keluarga masih harap-harap cemas menanti kabar soal kondisi Esther. Tadi itu dia Pak, yang di atas. Ya. Yang mati. Di atas tali itu. Nggak ada harus tulis. Pakai tulis saja udah ringan anunya, gesekannya. Besar sekali fleksinya. Pergantian kemana Pak? Ya, ini serumpat yang dimana kita akan mengikuti jalur yang dimana jalur ini jalur dari petunjuk dari masyarakat yang bisa mengakses tempat dimana ditemukannya korban kemarin, karena anggota di sana ada sekitar 8 orang saat ini stay di sana karena kemarin kita mencoba untuk mengangkat korban untuk dari evakuasi dari atas itu tidak mampu, terkendala dengan cuaca. Jadi kita mengambil opsi untuk melakukan evakuasi melalui lewat jalur masyarakat. Artinya korban dievakuasi lewat jalur darat Pak ya? Ya, jalur darat. Siap. Ada 30 tadi yang diperangkatkan Pak? Iya, ada 34 Pak. Ini misinya tim pertama ini untuk evakuasinya Bang. Ya, ini untuk selain melakukan pencarian juga melakukan evakuasi. Artinya fokus utama mereka evakuasi Pak? Pak, sejauh ini apakah ada informasi soal adanya penemuan korban lainnya Pak? Ya, untuk saat ini kemarin pada pukul 13.45 kan itu cuma itu untuk saat ini masih korbannya satu. Berarti belum ada tambahan Pak? Belum. Kondisi Medan gimana Pak? Bisa dijelaskan? Ya, ini yang kondisi Medan yang memang jarang dilalui dengan masyarakat dan memang tidak ada perkebunan di situ. Maka dari itu memang jalur yang kita ambil ini memang jalur cukup ekstrim untuk melakukan evakuasi. Kan ada tambahan 4 tim dari bawah, dari selatan itu dari Maros, itu menuju dinding bawah ketinggian. Karena kan kita tahu nih posisi ketinggian itu bentuknya terjang baru landai ke sini. Sehingga yang serpian jatuhan itu dimungkinkan sampai ke dasar. Kita sudah mengirimkan ada 4 tim gabungan dari SAR, Basarnas, TNI, Polri, termasuk maupun dan masyarakat sebagai penunjuk jalan menuju ke dasar jurang.
harapannya hari ini mereka bisa mengecek kondisi dasar tersebut sehingga yang kita harapkan untuk penemuan jenazah semakin bisa maksimal. Ini 4 tim lewat jalur Maros, Pak ya? Jalur Maros ke Kampung Baru menuju ke dasarnya ataupun posisi tebing bawah. Pak, ini yang berangkat untuk evakuasi jenazah itu dilengkapi peralatan apa saja? Ada peralatan mountain, kemudian juga kita fokuskan orang-orang yang mahir di alam mountain. Oke. Bapak izin atas nama Abi Kusnianto, Kolonel Infanteri Abi Kusnianto. Abi Kusnianto. Kusnianto. Asrendam. Siap. Makasih banyak, Bapak. Kayu itu deh, Pak, yang di atas. Ya. Yang mati di atas tali hitam. Nggak ada tuli. Pakai tuli saja biar ringan anunya, gesekannya. Besar sekali fleksinya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.